Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan kita di atas keimanan, keyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi. Allah masih tetapkan kita kehidupan di bawah naungan agama Islam. Allah masih istiqomahkan kita untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di malam yang mulia ini, pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan ini kepada kita sampai Allah memanggil kita satu persatu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dereng ngantuk ya. Insyaallah acaranya sangat luar biasa ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan ini saya termasuk Mary kalau seperti ini. Mungkin di tempat saya belum seramai ini. Belum sampai, kalau tadi katanya Pak Sigit sampai 300-500 itu. Luar biasa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita pada perkumpulan ketakwaan semacam ini, bahkan perkumpulan kita sampai nanti bersambung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rosyid dari PT Ki Fatimah Surakarta, yang ada di Masjid Raya Fatimah Singosaren itu. Monggo nanti Jalan Dr. Rajiman. Kalau mau silaturahim, belajar Al-Quran, belajar tahsin, atau mengikuti kajian-kajian yang lain itu di Masjid Raya Fatimah. Tema kita hari ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terapkan saling menghargai perbedaan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan itu kalau di dalam kehidupan manusia, khususnya kita sebagai umat Islam, kita memiliki keyakinan bahwasanya perbedaan itu merupakan sebuah sunnatullah. Memang sudah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian itu dari jenis laki-laki dan perempuan, dari berbagai jenis bangsa dan suku-suku, tujuannya agar sekalian saling mengenal. Akan tetapi di antara perbedaan itu, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau diciptakan oleh Allah sama, itu tidak mungkin terjadi regenerasi keturunan, itu tidak mungkin. Dalam keluarga itu mesti ada bapak, ada
ibu. Ada Adam, ada Hawa. Nek sama sebagaimana kasus-kasus penyakit hari ini itu mungkin nggak? Tidak mungkin. Artinya kalau dalam bermuamalah kita masih belum bisa menghargai perbedaan, toleransi dalam perbedaan-perbedaan yang ada pada kaum muslimin, keyakinan kita, pemahaman kita tentang agama itu masih dipertanyakan. Perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Senantiasa berpegang teguh pada tali Allah dan tidak boleh bercerai-berai. Sebagaimana kegiatan halal bihalal. Halal bihalal itu kan ada yang mengatakan dari kata halal ya halu halan, artinya mengurai. Sebagaimana dalam berinteraksi, serawung, bermuamalah itu diibaratkan sebagaimana kita itu memiliki tali yang panjang. Tali inilah yang menghubungkan persaudaraan sesama kaum muslimin. Dan yang namanya tali, Pak, yang namanya tali itu kan sok ada bundetnya, gitu. Ada ruwetnya, ada bundetnya. Makanya halal bihalal itu tujuannya apa? Mengurai tadi. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengurai, menghalalkan atas segala kesalahan, atas segala kekurangan, melengkapi, saling melengkapi sesama kaum muslimin. Dan dalam hal ini dibutuhkan yang namanya apa? Kesabaran. Butuh waktu yang panjang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, senantiasa berselisih. Beda sedikit langsung memutus tali silaturahim. Padahal kalau kita ini menerapkan yang namanya toleransi, menghargai perbedaan, itu sebuah kewajiban. Kita sholat jamaah, konsekuensi berjamaah di masjid itu. Sok kadang keinjek temennya, nanti betul. Sok kadang kita harus, waduh ini sampingnya ini kita bar futsal atau bar badminton kok ada yang ganti. Nah, mulai kemarin terawih atau sholat maghrib, mungkin bukannya bakso atau daging, pas sholat gelegean. Ini kalau kita nggak sabar, Pak, besok ganti masjid itu. Wah, masjid sini yuk, saya sholat sampai gelegean, besok pindah. Bayangkan kalau kita tidak bisa menghargai masalah-masalah sepele seperti ini. Akhirnya kita hidup sendiri dan kita tidak memiliki siapa? Saudara sama sekali. Dan masalah di dalam Islam begitu luas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian hari ini kita akan fokus pada supaya kita bisa menerapkan, kita menghargai perbedaan. Kita pelajari terlebih dahulu sebenarnya masalahnya di mana, penyakitnya, masalah yang harus kita perbaiki itu apa. Kalau sudah ketemu inti masalahnya, insya Allah ke depan kita bisa mengamalkan menghargai perbedaan. Begitu nggih? Dan para ulama menjelaskan ada dua pokok masalah. Sejarah Islam mencatat terjadinya perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin itu asalnya pada dua perkara. Adanya hawa nafsu, kesombongan, tidak mau mengakui keberadaan orang lain, merasa benar sendiri, merasa lebih tua. Hawa nafsu, kesombongan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kebodohan, adanya kejahilan, tidak tahu menahu tentang ilmu agama. Mainnya kurang jauh, Pak. Sama telur itu jauhan telur. Telur itu kalau main kan sampai luar negeri, diekspor. Kita mungkin mainnya hanya di lingkungan Mojosongo ini saja. Ilmunya kurang banyak. Ini dua masalah pokok. Sebab terjadinya perpecahan, sebab kenapa antara satu orang dengan orang yang lain tidak bisa saling menghargai, saling menghormati. Dalilnya apa? Kita sering baca surat Al-Fatihah, minimal dalam satu hari itu 17 kali. Prakteknya insya Allah lebih. Kita senantiasa mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah saya kepada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang
engkau berikan kepada orang-orang yang engkau beri nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bani Israel. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu itu. Waladhdallin, dan siapa orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi mereka melakukan amal ibadah sehingga mereka beramal dengan cara yang keliru. Ini masalahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang pertama tadi apa? Hawa nafsu, kesombongan. Rasulullah SAW mengatakan, bihasbi imri'in minasyarri an yafira ahahul muslim. Sudah cukup dikatakan seseorang itu sebagai orang yang buruk. Indikatornya apa? Ketika seseorang sudah merendahkan saudaranya yang lain, sesama kaum muslimin. Kemarin sholat Idul Fitrinya enten sing beten, sing aliran Jumat ya aliran Sabtu nih. Masih saudara nggih Pak nggih? Masih halal bihalal nggih? Nah, kemarin katanya ada yang menghalalkan darahnya, ini luar biasa. Dan ini sudah masuk. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sangat gampang seseorang itu dicatat orang ini benar atau tidak, orang ini bagus atau tidak. Manakala seseorang mudah menjelekkan saudaranya sesama kaum muslim. Apalagi ini urusannya urusan sangat luas. Imam An-Nawawi itu mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ada beberapa bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di antaranya bab anjuran banyaknya jalan menuju kebaikan, bab senantiasa bersikap sederhana dalam melakukan kebaikan. Salah satu poin penting dalam dua bab ini disampaikan oleh beliau, Pak. Ketika Rasulullah memberikan ajaran di dalam Islam itu begitu banyak cara. Sebagaimana sedekah itu, sedekah itu kan tidak harus dengan uang. Sedekah dengan senyuman pun bisa, sedekah dengan apapun yang kita miliki bisa. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin ini tidak bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan. Karena cara ibadahnya begitu apa? Banyak. Bayangkan kalau sholat, kalau doa, kalau sedekah itu jenisnya hanya satu saja. Kita diperintahkan oleh Allah sholat itu cuma 1 rakaat sekali saja. Kita akan kering. Bayangkan kalau sedekah itu harus wujudnya uang saja. Kaum muslimin yang miskin tidak bisa bersedekah. Dan begitu banyak cara dalam melakukan kebaikan, tujuannya agar apa? Kaum muslimin ini berlomba-lomba, termotivasi, tidak bosan dalam beribadah, bahkan masing-masingnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi apapun. Maka kalau cuma beda itu biasa. Doa iftitah itu ada banyak gitu. Ada seorang ulama menjelaskan, seorang syekh menjelaskan, bila perlu kalau kita ini tahu doa iftitah yang banyak itu, kita sholat 5 waktu itu doanya beda-beda. Supaya apa? Pahalanya tambah banyak. Jangan karena beda saja kemudian apa? Ganti masjid. Langsung apa? Pindah. Tidak mau bersaudara lagi. Langsung kemudian menganggap ini adalah kesalahan yang fatal. Karena apa? Adanya kesombongan di dalam diri seseorang. Dan definisi sombong di dalam agama Islam itu, definisi takabur itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Intinya apa? Merendahkan. Nah, ini penyakit yang pertama yang harus kita apa? Hilangkan. Hawa nafsu, kesombongan di dalam diri kita, merasa yang paling benar, merasa yang paling tua, merasa paling lebih dari yang lain. Yang ini menyebabkan sejarah mencatat Bani Israel Allah Subhanahu wa taala hinakan dikarenakan mereka apa? Ada kesombongan di dalam diri mereka. Salah satu yang paling penting dari Bani Israel itu adalah ketika para nabi dan rasul sebelumnya banyak yang diturunkan, dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Giliran nabi terakhir kok nggak muncul dari mereka, mereka tidak mau apa? Menerima. Padahal mereka tahu karena adanya
umat. Kemudian yang kedua yang lebih penting jamaah, adanya kejahilan, adanya kebodohan. Maka ini yang sangat penting kita sampaikan juga di malam hari ini. Kita perbaiki tujuan kita ngaji selama ini itu apa? Kalau ditanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu ngaji itu tujuannya apa? Kita menuntut ilmu itu tujuannya apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita menuntut ilmu itu? Kan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kita sudah puluhan tahun ngaji di banyak tempat. Banyak buku, banyak materi, banyak kitab yang mungkin sudah kita selesaikan. Tujuannya kira-kira Imam Ahmad mengatakan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu la ya'duluhu syai'un liman sihhata niyyatahu. Menuntut ilmu itu adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, tidak bisa ditandingi dengan amalan yang lain selama niatnya benar. Apa niat dalam menuntut ilmu? Nah, kira-kira niatnya apa jamaah? Imam Ahmad mengatakan, ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana yang dimaksud dengan niat yang benar dalam menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Menuntut ilmu itu bisa dikatakan benar niatnya dengan catatan dia memiliki niat. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Menghilangkan kebodohan dari diri orang tersebut, dari diri sendiri dan dari orang lain. Bisa dipahami gitu Bapak Ibu sekalian. Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Ini tujuan kita. Artinya kita belajar itu biar pintar, supaya hilang sifat-sifat kebodohan di dalam diri kita. Maka pertanyaan yang kedua, kinten-kinten sudah pintar dari ini? Belum, Pak. Kalau belum, indikatornya apa ini? Seseorang dikatakan bodoh seperti apa, seseorang dikatakan pintar itu nanti seperti apa? Ini yang kita akan kaji bersama di malam hari ini. Karena nanti dampaknya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan tadi, mempraktekkan saling menghargai perbedaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik disebutkan oleh seorang ulama, Muhammad Qutb. Beliau termasuk ulama pendidikan di abad modern. Dalam salah satu bukunya, Ru'yatul Islam fi Ahwalil Alam Al-Mu'assirah, pandangan Islam terhadap peradaban dunia modern. Itu beliau mengatakan, menceritakan kalimat jahiliyah itu di bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad itu belum dikenal. Padahal jahiliyah itu bahasa Arab. Tapi orang-orang Arab belum kenal istilah ini. Makanya betul ketika Al-Quran mengatakan bangsa Arab pada saat sebelum datangnya Rasulullah SAW disebut sebagai bangsa jahiliyah. Yang mereka kenal itu adalah jahala yajhalu. Jahlun artinya bodoh, itu mereka tahu. Tapi kata jahiliyah mereka nggak kenal ini maksudnya apa. Dan ini sama-sama artinya bodoh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ketika istilah jahiliyah ini belum dikenal di bangsa Arab. Artinya yang membawa kata jahiliyah pertama dikenalkan itu adalah Al-Qur'an. Maka kita harus merujuk pemahaman kita juga dengan pemahaman ke Al-Qur'an. Karena benter, Mbak. Kita memaknai apa yang dibahasakan oleh Al-Qur'an dengan pemahaman kita, itu seringnya salah paham dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contoh, suatu ketika para sahabat itu pernah ditanya oleh Rasulullah, ya wahai para sahabat, atadruna mal muflis, kalian tahu enggak apa yang dimaksud orang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, yang dimaksud orang bangkrut itu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan, tidak punya kekayaan. Itu sama gitu menurut kita gitu. Menurut sudut pandang pemahaman manusia.
Tapi ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat jauh berbeda. Yang dimaksud orang bangkrut adalah orang yang diceritakan oleh Rasulullah besok pada hari kiamat dia menemui Allah dengan membawa amal pahala yang begitu banyak. Sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, amal ibadahnya banyak. Tapi kok bisa bangkrut? Selama dia bermuamalah, ketika hidup di dunia, dia pernah berbuat zalim kepada orang lain. Mengambil harta orang lain yang tidak halal baginya, mencela orang lain, menjelekkan orang lain, memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan lupa belum minta maaf. Akhirnya singkat cerita di hari kiamat ini dikumpulkan pelaku dan para korban. Kisahnya bagaimana? Para korban ini meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Pahalanya orang yang banyak pahala tadi dibagi-bagikan kepada para korban. Para korban masih nggak terima. Ya Allah, kami belum merasa cukup ini, belum impas. Lah gimana? Ini pahalanya sudah habis. Ya sudah. Dosa-dosa para korban diambil ditimpakan kepada orang yang banyak ibadah tadi. Bangkrut boten? Nah, ini definisi, pengertian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang ternyata beda dengan pemahaman kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata bodoh di dalam Al-Qur'an pun harus kita kembalikan bagaimana Al-Qur'an mendefinisikan. Kata beliau, Al-Qur'an ketika mendefinisikan tentang kata bodoh, jahiliyah, itu mengarah pada dua makna yang utama. Yang pertama adalah al-jahlu bihaqiqatil uluhiyyah wa khasaisiha. Orang yang bodoh menurut Al-Qur'an adalah orang yang tidak kenal dengan hakikat ketuhanan dan kekhususan-kekhususannya. Gampangannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang bodoh di dalam Al-Quran adalah tiang yang gak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut sebagai orang bodoh. Dalilnya apa? Suatu ketika Bani Israel pernah melakukan satu perjalanan. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Bani Israel melakukan satu perjalanan menyeberangi lautan. Pas sudah mendarat melewati satu kampung. Di kampung tersebut ada masyarakat yang cara beribadahnya mengelilingi pohon, mengelilingi berhala. Maka Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Musa, Bok kita dibuatkan Tuhan kayak mereka itu, kan ibadahnya gayeng. Tuhannya ketok, keliling-keliling, supaya apa? Mereka lebih yakin, lebih mantap dalam beribadah. Maka apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Hakikatnya kalian itu orang-orang yang bodoh. Karena dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan perantara-perantara seperti tadi. Ini hakikat ketuhanan. Dan juga kekhususan-kekhususan yang dimiliki Sang Tuhan. Apa itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah adalah Rabb semesta alam yang mengatur, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan penyakit, menyembuhkan penyakit, menurunkan bencana dan menghindarkan kita dari bencana. Itu semua adalah kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak kenal dengan Allah sangat memungkinkan dia berbuat kesyirikan. Zaman sekarang masih ada enggak Pak orang yang kalau punya hajat datangnya ke dukun? Masih ada enggak Bu? Masih banyak gitu. Yang kemarin percaya sama pawang hujan itu masih banyak. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh berbeda. Sepakat bukan? Dalam hal ini kita nggak boleh berbeda. Ini masalah usul. Masalah yang tidak boleh ada perbedaan pemahaman dalam diri kita. Nah, dalam masalah ini kita harus tegas. Tidak boleh ada praktek kesyirikan sedikit pun di dalam peribadahan kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri ditegur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad,
Kalau kamu yang berbuat kesyirikan, niscaya akan dihapuskan seluruh pahala amal kebaikan yang telah kamu lakukan. Besok pada hari kiamat kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Nabi Muhammad ditegur secara langsung. Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang berbuat kesyirikan, hakikatnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh berbeda. Dalam masalah usul, tidak ada perbedaan di dalam agama Islam. Rukun Islam ada berapa, Pak? Ada 5. Nah, ini masalah usul, tidak boleh berbeda. Oh, ini menurut madhab fulan rukun Islamnya ada 6. Nah, ini tidak boleh. Ini sudah pasti pemahaman yang menyimpang. Ini masalah usul soalnya. Termasuk dalam hal ini tadi, masalah kebodohan adalah masalah bagaimana seseorang masih melakukan praktek kesyirikan dan mereka belum sebenar-benarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang menarik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bisa dipahami gitu. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan orang bodoh di dalam Al-Quran adalah wa immasul ghairul mundabit bitawabit rabbaniyah. Orang-orang yang bodoh di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang mereka bermuamalah, mereka berakhlak, tidak diatur dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Ini masalah muamalah. Ini masalah yang lebih luas. Dalam hal ini kita harus bisa lebih banyak bertoleransi, berlapang dada. Bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana kita bisa saling berlapang dada terhadap sesama kaum muslimin, khususnya dalam masalah muamalah, masalah interaksi sosial. Karena Al-Quran menyebut orang yang bodoh adalah orang yang ketika berinteraksi dalam sosialnya tidak mau mengikuti aturan Al-Quran. Dalilnya apa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu contoh misalnya di dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kalau ada orang fasik bawa berita, maka perintahnya apa? Tabayyun, fatabayyan. Ini perintah Al-Quran. Kalau ada berita, apalagi yang membawa berita adalah orang yang dikenal sebagai orang fasik, maka perintahnya tabayyun. Kalau orang tidak bertabayyun, antusibu qauman bijahalah, kalian akan menimpakan satu bencana terhadap satu kaum disebabkan kebodohan yang kalian lakukan. Tidak bertabayyun, tidak mengikuti aturan Al-Quran disebut sebagai orang yang bodoh. Dalam berakhlak, jangan sampai kemudian ini menjadi karakter yang sudah melekat di masyarakat kita ya. Terbiasa termakan dengan berita apa? Wah. Terbiasa apa? Memberikan bumbu-bumbu. Kita cerita di sini masih menceritakan pisang, sampai sana sudah jadi kolak itu. Karena sudah kebanyakan apa? Bumbu. Sudah kebanyakan berita dusta di sana. Dan ini disebut sebagai perkara apa? Jahiliyah. Orang yang bodoh. Contoh lagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Bilal bin Rabah, kita tahu ya sejarahnya, Bilal bin Rabah itu bekas seorang budak berkulit hitam, keturunan dari keluarga yang hitam. Bilal bin Rabah mengikuti rapatnya para sahabat senior. Ketika Bilal bin Rabah ini mau usul, diejek sama Abu Dzar Al-Ghifari. Sama-sama mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Ngapain kamu ikut-ikut usul? Kamu itu orang hitam, anaknya orang hitam juga. Bahasanya seperti itu. Mencela apa? Nasab. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar ketika Bilal bin Rabah ini mengadu karena sakit hati, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Dzar seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, inna fika khoslatun min jahiliyah. Wahai Abu Dzar, meskipun kamu ini seorang sahabat senior, sahabat yang mulia,
tapi kamu ini masih memiliki sifat-sifat kecil dari yang namanya kebodohan. Apa sifat kecil dari kebodohannya? Mencela nasab orang lain, tidak bisa menghargai perbedaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai fitrah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu ketika itu saya tuh punya murid di SMP, kakak beradik. Yang kakaknya ini perempuan, anaknya cantik, pinter, rajin, ranking 1 terus. Tidak pernah ada cacat sama sekali pokoknya. Gak pernah berbuat pelanggaran sama sekali. Tapi dia punya adik laki-laki dari rahim yang sama, keluarga yang sama. Adiknya itu Masya Allah luar biasa, sama-sama berprestasi. Tapi prestasinya prestasi anak laki-laki. Kasus terus, banyak pelanggaran macam-macam. Sampai ada ibu guru itu bilang ke saya, kok bisa ya tadi? Mbak kok pintar banget, kok adiknya seperti itu? Dan jenengan itu gimana toh? Kita itu kan punya jari tangan itu. Coba kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan jari tangan kita itu jempol semua, kira-kira saya betul. Kan yang paling bagus itu kan jempol nih gitu. Monggo kan gitu. Seolah-olah yang paling bagus itu adalah jempol. Tapi bayangkan kalau Allah ciptakan jari kita itu jempol semua. Padahal ada jari kelingking nih. Mohon maaf, tugasnya kadang buat apa? Ngambil yang kotor kan. Dan itu sebagai sunatullah. Bayangkan kalau anaknya itu satu pinter terus, anaknya semua itu pinter semua, pahala orang tuanya mungkin sedikit. Maka ada yang pinter, kemudian ada yang nakal. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan kita, bagaimana kita bisa berlapang dada dalam hal ini. Khususnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya ingin tekankan, terlepas dari ilmu yang sudah kita miliki, bagaimana adab kita dalam bermuamalah terhadap sesama masyarakat. Saya pernah di Bogor itu diskusi dengan beberapa kepala sekolah ketika ingin mengadakan pembinaan remaja. Kepala sekolah itu ngeluh, Mas, ini nanti materi yang disampaikan untuk pembinaan keislaman itu apa? Apalagi dulu itu mahasiswa tampilannya sudah ngeten nih Pak, sudah jenggoten, celananya cingkrang. Wah ini sudah kita aliran mana ya? Karena kepala sekolah itu mengeluh, siswa-siswa kami itu kami seneng Mas, ikut rohis. Tapi pulang dari kajian rohis, bapaknya dibilang sesat, dibilang kafir. Nah ini mumet kita. Ilmu yang disampaikan mungkin betul, tapi adab dalam menyampaikan yang tidak pas. Kalau kata orang Jawa itu bener nih boten bener. Kemarin kasus saya dicurhatin sama jamaah ibu-ibu. Ustadz, kemarin itu ada yang ceramah, ada yang kultum. Karena waktu itu Ramadan, kalau habis subuh, kalau habis tarawih itu kan tadarus gitu. Nah ini habis subuh, ada ibu-ibu mengkoordinir jamaah ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu kalau habis subuh ampun mundur dulu. Kita dzikir bareng, dzikir pagi petang. Itu fadilahnya sangat banyak. Kalau mboten saged nanti saya bantu, kita dzikirnya bareng-bareng. Saya lagi. Dan ini untuk mendidik masyarakat karena memang tahapannya baru sampai di situ. Yang belum seperti kita. Anak muda yang gampang menghafal, gampang belajar, besok dipraktekkan sendiri bisa. Tapi kalau sama masyarakat itu harus ngomong. Harus betul-betul istilahnya apa? Membersamai terus-menerus. Tiba-tiba ada yang kultum subuh, dzikir bareng-bareng itu tidak ada syariatnya, malah mengganggu yang lain. Nah ini kan mumet yang namanya. Kita membangkitkan semangat masyarakat untuk berzikir, untuk ibadah saja luar biasa susahnya. Giliran sudah semangat ada yang gembosi masalahnya. Yang disampaikan bisa jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ada benarnya. Kalau dzikirnya banter-banter, yang lain lagi sholat, yang lain lagi baca Quran, mungkin ganggu. Mungkin benar, tapi mboten benar itu kan. Karena apa? Ilmu kita dalam menyampaikan, adab kita dalam memahami masyarakat itu belum sampai seperti itu. Di dalam Quran surat Luqman itu betul-betul disebutkan.
Kalau orang tua kalian menyuruh kalian untuk berbuat kemaksiatan, maka apa? Kita tidak boleh mentaati mereka. Wa qul lahum tapi kita tidak boleh mengatakan kepada mereka perkataan-perkataan yang kasar. Orang tua kita berbeda akidah dengan kita, itu tidak ada dalil yang memperbolehkan kita durhaka kepada mereka. Lah sakniki enten menantu nggak pernah sowan kepada mertuanya gara-gara apa? Oh, mertua saya itu sesat kok mas, bid'ah kok itu mas. Nah, luar biasa. Ilmu yang dia pelajari selama ini tidak menyentuh pada bagian adab bagaimana kita bisa menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua dari diri kita. Ini masalah apa tadi Pak? Akhlak, adab, cara kita bermuamalah kepada orang lain. Sholatnya begini sama sholatnya begini, yang keliru yang mana mas? Yang keliru ini yang boten sholat. Sholawatnya begini, yang satu sholawatnya begitu, yang keliru yang mana mas? Jenengan itu boten pernah sholawat. Senengannya apa? Nyalah ke orang lain. Nah ini kasus seperti ini kan mulai banyak di sekitar kita nih jemaah. Karena kurangnya kita dalam masalah memahami adab. Yang ternyata ilmu tadi yang sudah dipelajari tidak sampai menyentuh bagian adab. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang? Bisa dipahami Pak? Nah, ini masalah pokoknya ternyata. Masalah pokoknya di mana tadi? Yang pertama adalah adanya kesombongan di dalam diri kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan seseorang masuk surga yang di dalam hatinya masih terdapat sifat kesombongan meskipun seberat biji sawi. Wah, ini seperti itu. Wah, itu nggak benar itu. Wah, ini sesat, ini bid'ah. Mudahnya kita menghakimi orang lain karena adanya apa? Rasa kita merasa yang lebih benar dari orang lain. Adanya kesombongan di dalam diri kita. Adanya kesombongan, adanya hawa nafsu. Yang kedua, adanya kejahilan di dalam diri kita. Kita tidak berakhlak selama ini kepada sesama kaum muslimin dengan akhlak yang diatur di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran begitu mengatur luasnya masalah agama, luasnya masalah perbedaan fikih, apalagi bagaimana kita beradab terhadap orang yang lebih tua dengan kita. Bagaimana kita beradab dengan orang yang kadar keilmuannya berbeda dengan diri kita. Yang penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, dengan tujuan hal ini bisa mengistiqomahkan kita. Karena salah satu kunci kita bisa istiqomah dalam beribadah itu kalau dengan berjamaah. Contoh kita buktikan kemarin Ramadan. Kita itu bisa genap 30 hari sholat tarawih 11 rakaat itu karena apa Pak? Bareng-bareng. Coba sendiri di rumah itu. So enten bolongi gitu. Kita bisa khatam 30 juz tadarus Al-Quran di bulan Ramadan karena apa? Ada temannya. Coba kalau sendiri di rumah, kalah sinetronnya gitu. Tapi kalau dalam diri kita itu hatinya sempit, sedikit berbeda, kemudian kita pulang tidak mau bergabung dengan jamaah kaum muslimin, ya sudah. Pada akhirnya kita akan kalah dengan hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, mengiring hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati kita semua, dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan ilmu pengetahuan, ilmu keislaman yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita bisa memahami agama ini dengan baik, bisa mengamalkan agama ini dengan baik pula. Bisa saling menghargai perbedaan di antara kaum muslimin selama perbedaan tersebut adalah perbedaan yang sifatnya adalah masalah perbedaan fikih yang begitu luas, bukan perbedaan akidah yang dalam hal ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita di atas pemahaman ketauhidan, agar Allah menghindarkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, syirik-syirik yang tampak maupun yang tidak tampak, syirik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik, akhlakul karimah,
karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan hidayah akhlak tersebut. Dengan hal ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari akhlak tercela, dari menyakiti saudara sesama kaum muslimin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.